Halo semuanya, kayak janji gue di video sebelumnya, di video kali ini gue bakal bahas tentang cara manipulasi pikiran banyak orang. Dan ini real, ini bukan clickbait. Dan trik ini nggak lepas dari sesuatu yang kita sebut dengan Mandela Effect. Apa kira-kira arti dari Mandela Effect, how it works, dan gimana efek ini ampuh banget untuk kamu pakai dalam mengontrol pikiran banyak orang. And without further ado, langsung aja kita masuk ke apa itu Mandela Effect. Tapi sebelum itu, gue pengen ngucapin terima kasih dulu buat semuanya yang udah subscribe, yang udah support channel gue, yang udah komentar, udah ngasih masukan dan sebagainya. Terima kasih banyak karena insight-insight dari kalian semua sangat membantu buat konten gue makin improve, biar gue makin bisa ngedeliver Woyu yang makin daging ke depannya. Langsung aja kita masuk. Ini dia Mandela Effect. Mandela Effect adalah fenomena di mana sekelompok orang mengingat kejadian yang salah secara bersama-sama. Dulu banyak orang yang percaya bahwa Nelson Mandela itu meninggal tahun 1980 di penjara. Kemudian mereka nyadar bahwa ternyata Nelson Mandela itu menjadi presiden di tahun 90-an dan baru meninggal di tahun 2013. Nah, bias massal ini kemudian membuat fenomena ini disebut dengan Mandela Effect. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan Mandela Effect ini terjadi? So, sebelum kita masuk ke penyebabnya, kita perlu tahu dulu nih cara kerja otak kita ketika menyerap informasi. As we know, ya, seperti yang kita tahu, otak kita itu menyerap informasi biasanya melalui panca indera. Nah, panca indera yang kita fokus at the moment, panca indera yang lagi kita pakai itu disebut dengan alam sadar. Panca indera yang kita nggak pakai disebut dengan bawah sadar. Ketika kita menyerap informasi, entah itu dengan kita melihat, mendengar, atau memegang sesuatu, informasi itu kemudian akan di-store, akan disimpan di pikiran kita. Seringkali kita nggak cuma dapat informasi secara fokus ya, nggak sekedar dapat informasi secara sadar, tapi di banyak kejadian kita nge-gather informasi itu dengan alam bawah sadar. Contohnya apa? Contohnya, kamu lagi nongkrong di kafe, kamu lagi ngobrol sama teman, and then ada mobil lewat. Kamu ngelihat mobil lewat, tapi fokus kamu adalah ke obrolan teman kamu. Mobil lewat itu adalah bagaimana mata kamu secara bawah sadar menangkap informasi tentang mobil itu. Kebayang nggak kayak gimana? So, apapun yang kamu lihat atau kamu dengar, sementara kamu melakukan sesuatu yang lain, itu diserap informasinya secara bawah sadar. Penyerapan bawah sadar ini agak berbahaya. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita itu nggak bisa membedakan mana fakta, mana yang nggak. Makanya banyak juga orang-orang yang percaya ya, yang pakai law of attraction dengan mengafirmasikan dirinya. Kenapa? Itu tujuannya sebenarnya untuk melatih alam bawah sadar ya, agar kita merasa di titik yang kita inginkan. So basically seperti itu cara otak kita menggather informasi. Nah, ketika sebuah informasi ini masuk ke pikiran kita, ya, informasi itu kan tadi disimpan di bagian memori. Katakanlah kemudian ada orang yang berbicara tentang sesuatu yang kita udah dapat informasi ya. Contoh tadi, kamu lagi ngobrol sama teman-temanmu, kamu ngeliat ada mobil, and then 2 hari kemudian kamu ketemu orang ngobrolin tentang mobil. Nah, begitu kamu ngobrolin tentang mobil, informasi yang tadi disimpan tentang mobil lewat di jalan itu bakal di-recall sama memori kamu, bakal di-recall, bakal dipanggil ulang. Masalahnya ketika itu dipanggil ulang, kamu nggak benar-benar yakin apa yang kamu lihat. Mobil itu warnanya apa, mobil apa, kamu nggak yakin dengan mobil itu. Akhirnya, karena kamu banyak melihat mobil di mana-mana, semua informasi tentang mobil itu dikumpulkan, diciptakan sebuah rekayasa mobil baru sama pikiran kamu. Kenapa? Karena tadi kamu nggak fokus. Jadi otak kita akan menambal celah itu, menambal informasi yang cacat itu akan ditambal. Sehingga ketika teman kita ngobrolin tentang mobil, kita kebayang, oh mobil itu kayak gini. Kamu tahu pasti, ketika aku ngobrolin mobil sekarang, kamu pasti kebayang mobil itu seperti apa. Kebayang mobil itu kayak gimana. The problem is, kamu bahkan nggak tahu itu mobil apa. Ya kan? Mungkin kamu kebayang warna, tapi kamu nggak tahu itu mobil apa. Cuma sebuah bayangan tentang mobil. Kenapa? Karena fase recall membuat semua informasi itu di spam. Ya, membuat semua informasi itu diberikan dalam waktu bersamaan sehingga bentuk sebuah imaginary baru. Terbentuk sebuah imaginary baru yang kita bahkan nggak tahu itu apa. Nah, makanya ini bahaya banget. Kalau kita nggak sadar dan kita nggak tahu cara otak kita nge-gather informasi, akhirnya cacat logika bisa jadi sebuah kebiasaan. Terus, apa hubungannya cara kerja otak kita ini dengan Mandela Effect? Mandela Effect ini terjadi ketika tadi pikiran kita mengumpulkan semua informasi tadi dalam bentuk abstrak. Kemudian kita mencoba untuk mendefinisikan informasi tadi. Contoh, banyak teman-teman yang mungkin
salah persepsi terhadap sebuah logo. Mungkin teman-teman pernah dengar, lihat banyak logo ya di luar sana, logo kayak The KitKat, Airbnb, apapun lah itu. Coba aku munculin deh di layar ya. Coba lihat logo yang ini, coba. Kamu tahu nggak logo mana yang benar? Kalau ini kayak gimana? Kalau yang ini? Next. Nah, gue nggak tahu mana logo yang benar. Gue akuin, itu otak gue kena dengan Mandela Effect ini. Gue nggak tahu logo yang mana. Kenapa? Kayak tadi gue bilang ya, ketika kita ngomongin tentang Puma, contohnya lo tahu brand Puma, ya kan? Gue juga tahu brand Puma. Masalahnya adalah kita nggak tahu itu harimau ini di kanan. Ingatan kita nggak benar-benar bisa mengingat detail. Kenapa kita nggak ingat detail? Karena kamu nggak pernah coba. Karena gue nggak pernah coba untuk ingat detailnya. So, dengan lo tahu Mandela Effect ini dulu, harusnya lo udah tahu masalah ingatan manusia itu dari mana. Atau kalau kita lihat di contoh yang lain, gitu ya, di logo KitKat. Nah, logo KitKat itu banyak orang yang berasumsi bahwa logo KitKat itu ada strip ya, ada tanda hubung di tengah Kit nama Kat ya. Ada juga yang bilang itu nggak ada tanda hubungnya. Apa yang menyebabkan bias ini terjadi? Ini terjadi karena Mandela Effect again tadi. Ketika kita dulu pas SD, SMP, kita pernah belajar bahwa kata yang sama itu pakai tanda hubung. Contoh, kamu mau ngomong teman-teman, itu ada tanda strip di tengahnya, sehingga ketika kita dengar KitKat rasanya nggak cocok kalau nggak ada strip. So, otak kita akan mengarang strip di tengah KitKat itu, padahal itu nggak pernah ada. Ketika gua, lo, dan banyak orang ngerasa bahwa kayaknya nggak cocok deh kalau logo KitKat itu nggak ada stripnya kan, pasti ada strip nih. Nah, gua ngerasa hal yang sama, lo ngerasa hal yang sama, kayaknya nggak cocok. Akhirnya kita gabung bareng, dan kita semua merasa bahwa pikiran kita benar. Oh, ada strip loh di logo KitKat, padahal sebenarnya nggak ada. Nah, ini tuh disebut dengan confirmation bias, dimana ketika seseorang percaya sesuatu yang salah, ngomong sama temannya, ternyata temannya punya cacat logika yang sama, ngomong sama teman yang lain, dan akhirnya apa? Kumpulan dari kesalahan itu akan dianggap benar karena kuantitasnya. So, apakah Mandela Effect ini sekedar sebuah cocok logi atau real beneran ada? Here's the thing. Ada orang yang percaya bahwa Mandela Effect ini ada. So, ketika kamu percaya bahwa pikiran manusia itu cacat ya, pikiran kita terlalu kompleks sehingga dalam kesempurnaannya juga ada kekurangan di dalamnya, kamu akan menjadi lebih analitik, lebih kritikal dalam berpikir. So, ketika kamu nggak percaya tentang Mandela Effect, let's say kamu anggaplah itu sebuah hal yang halu misalnya. Nah, makin kamu nggak percaya itu, makin kamu gampang kepengaruh. Kenapa? Semakin kamu yakin dengan pikiran kamu sendiri, semakin gampang pikiran kamu memanipulasi diri kamu sendiri. Semakin kamu yakin bahwa ingatan kamu nggak pernah salah, semakin kamu nggak akan pernah mencari data. Semakin nggak pernah kamu untuk cross-check ulang apa yang kamu dengar dan apa yang kamu ingat. So, Mandela Effect itu bukan seperti perdukunan ya, yang kalau kamu percaya kamu kena, kalau nggak percaya nggak kena. Ini real, this is pikiran manusia. Hipnotis itu juga mirip-mirip dengan Mandela Effect, di mana kita mencoba untuk mempengaruhi persepsi orang lain. And of course, nggak semua orang gampang terpengaruh persepsinya, tapi kebanyakan orang memang mudah untuk dipengaruhi. Sebelum kita ngobrolin tentang gimana caranya untuk mempengaruhi pikiran orang, mempengaruhi persepsi orang, ngontrol pikiran orang pakai Mandela Effect ini, kita masuk dulu deh ke sesuatu yang lumayan deep, sesuatu yang orang-orang anggap sebagai konspirasi. Gue nggak akan ngomongin tentang konspirasi apa di sini ya, tapi gue bakal ngomong tentang konspirasi itu sendiri. Nah, so buat teman-teman yang mungkin udah tahu ya, apa itu konspirasi? Konspirasi adalah suatu kebenaran yang disembunyikan, yang biasanya kita dengar halu ya, itu teori konspirasi. Masih teori, belum ketemu faktanya. Kalau udah ketemu kebenarannya, itu ingin kita sebut konspirasi. Nah, dari sekian banyak konspirasi di luar sana ya, pasti ada cocok logi, pasti ada yang halu ya kan, tapi nggak sedikit juga yang apa yang mendasari lahirnya konspirasi. Ketika pikiran kita itu nggak bisa menerima sesuatu sebagaimana mestinya. Contoh, nggak mungkin rasanya kalau pemerintah itu nggak memata-matai kita. Kayak kita itu rakyat, harusnya kita dipantau nih, kayak gimana nih, bener nggak rakyat ya. Itu kan muncul dari cocok logi, bahwa seorang pemimpin yang berkuasa haruslah dia mengontrol orang-orang yang dikuasainya. Sebuah cocok logi pertama. Nah, ini yang terjadi di Amerika pada saat itu. Nah, orang-orang berpikir itu cocok logi. Jadi yang percaya konspirasi, mereka bilang bahwa, bro, pemerintah kita memata-matai kita. Yang nggak percaya, bilang itu lo halu. Ya, itu cocok logi aja. Lu cuma, otak lu cuma nggak bisa terima aja bahwa ada orang yang berada di atas kita. Itu, ya, you name it lah, banyak lah alasan orang yang kemudian menolak konspirasi. Sehingga, di kejadian Snowden. Nah, so buat teman-teman yang belum tahu ya, Snowden itu anggota CIA yang ngebongkar rahasia Amerika ke dunia. Kemudian
akhirnya dia diburu, dan sekarang tau gue ya, so far dia udah pindah ke Rusia. Snowden ini difilmin ya, ada filmnya Snowden ini. Kalau kamu mau nonton, kamu boleh nonton tuh, film berdasarkan kisah nyata. So dari kejadian Snowden, orang baru sadar gitu loh, oh ternyata benar loh, ternyata pemerintah Amerika selama ini memata-matai kita dipantau lewat kamera handphone dan lain sebagainya, kita di spy gitu. Oh baru tahu nih ternyata ya, setelah tahu itu jadi konspirasi. Awalnya masih teori, masih cocok logi. Makanya kita nggak bisa gampang bilang bahwa sesuatu yang cocok logi itu halu, itu bullshit, itu cacat logika. Kita nggak bisa bilang. Karena sains itu sendiri awalnya cocok logi. Lahirnya metode ilmiah awal-awal itu adalah karena pengamatan, karena cocok logi. Kemudian cocok logi itu diuji. Ketika diuji berkali-kali dan hasilnya sama, barulah define, oh ini saintifik. Di awalnya adalah pengamatan. Pengamatan itu berawal dari cocok logi seperti itu. So makanya kita di satu sisi kita nggak bisa menyalahkan orang yang punya cocok logi. Di sisi yang lain kita juga nggak boleh gampang percaya kalau nggak ada data yang mensupport sesuatu. Makanya di era yang apa-apa bisa cocok logi ya, kita juga nggak bisa sembarangan ngatain orang-orang yang hobi cocok logi itu cacat logika. Kenapa? Karena logika kita udah duluan cacat dari awal. Itu dia tentang konspirasi. Entah kamu orang yang into konspirasi atau kamu nggak percaya dengan teori-teori konspirasi, tapi faktanya memang ada teori konspirasi yang terbukti benar di kemudian hari, dan ada juga memang teori konspirasi yang pada akhirnya bules. So nggak ada yang bisa disalahkan karena itu dua-duanya berasal daripada cocok logi, dari pengamatan. Jika ada yang salah, maka yang salah adalah bagaimana pikiran kita mempersif informasi tersebut. Media, how people can manipulate you using Mandela Effect. Gue kasih dua cara untuk kontrol pikiran orang pakai Mandela Effect. Cara pertama adalah cara yang paling brutal, dan cara kedua adalah yang nggak terlalu brutal. So, cara pertama adalah dengan memberi informasi palsu. Yes, ketika kamu bisa ngasih informasi palsu ke sekelompok orang, ke A, B, C, D, ya, kita sebut itu kebohongan yang konsisten. Orang-orang akan percaya. Kenapa? Oke, kamu kasih tahu sesuatu yang salah ke temanmu. Jadi kamu bohongin teman kamu yang satu, kamu bohongin teman kamu yang kedua, ke teman kamu ketiga, teman kamu keempat, dengan kebohongan yang sama. Dan ketika mereka bertemu ngobrol, mereka akan menemukan sebuah kebenaran palsu. Ya, mereka akan dapat sebuah ilusi bahwa yang kamu omongin itu benar. Kenapa? Karena kamu konsisten. So, fake the consistency bisa membuat orang percaya bahwa itu adalah benar. Itu cara pertama, dan gua nggak nyaranin untuk pakai yang ini. Kenapa? Karena lo dan jatuhnya ntar scam, jatuhnya ntar bohong, ya, jatuhnya ntar penipu gitu. Nggak bisa. Cara pertama itu terlalu brutal, nggak bisa dipakai, dan gua nggak saranin sama sekali untuk pakai. Terus cara yang kedua kayak gimana, Bang? Cara kedua adalah ngasih informasi yang terbatas. Kalau lo mungkin berpikir orang yang misterius itu lebih cool, orang yang nggak sering ngomongin tentang dirinya sendiri itu lebih keren, lebih berwibawa, lebih bermartabat gitu. Kenapa? Karena kamu yang mempersif mereka, bukan mereka yang mengumbar dirinya sendiri. Orang-orang yang memilih untuk nggak ngumbar, orang-orang yang memilih untuk ngasih informasi terbatas terhadap diri mereka, itu sebenarnya mereka sedang kontrol pikiran lo. Yes. Ketika ada teman kamu lah, aku contohin, ketika ada teman kamu itu ngobrol, and then nanya sesuatu tentang kamu. Let's say kamu nanya, bro, usaha lo apa? Dan kamu jawab, gue punya ini bro, gue punya warung makan, gue ada, ya kan, studio gue ada, rental gue juga punya, F&B juga gue ada berapa, ada 6 restoran gue. Let's say lo jawab kayak gitu. Guess apa yang ada di pikiran teman kamu? Either kamu ngibul, bohong, atau sombong. Must be kayak gitu, ya kan? Padahal yang kamu provide informasi itu mungkin adalah benar, tapi yang dipersif sama teman kamu bukan seperti itu, beda. Tapi di sisi lain, ketika kamu ngasih informasi yang terbatas, bro, bisnis lo apa? Dan lo bilang, oh, gue cuma konten, misalnya. And then, finally dia figure, oh, ini punya lo ya, ini punya lo ya. Apa yang akan membuat dia berpikir? Dia akan, apa yang bakal dia pikir? Dia bakal mikir bahwa lo punya lebih banyak daripada yang dia temuin. Lo nyimpan lebih banyak rahasia daripada yang dia tahu. Akhirnya apa? Akhirnya membuat dia semakin respect. Makanya kalau lo lihat ya, kebanyakan orang-orang yang layak
untuk kita respect, kita nggak tahu banyak tentang mereka. Dan kebanyakan orang yang kita nggak respect adalah kita tahu segalanya tentang mereka. So, cara kedua seperti apa? Dengan memberi informasi terbatas agar pikiran orang lain ya mendefinisikan sendiri kamu itu seperti apa. Nah, untuk bisa mendefinisikan kamu seperti yang kamu mau ya. Jadi, gue pengen orang itu berpikir tentang gue yang seperti ini. Jadi, informasi terbatas apa yang perlu gue kasih. Nah, itu juga ada caranya. Seperti apa bang caranya? Caranya adalah dengan mengarahkan informasi yang terbatas tadi. Contoh, tujuan kamu apa? Coba, aku contohin ini aja. Katakanlah tujuan kamu ingin dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya karena kamu lagi negosiasi misalnya. Jadi kamu butuh lawan bicara kamu menganggap bahwa kamu tuh trustworthiness. Oke? Nah, ketika kamu memberi informasi yang terbatas, kamu nggak nggak ngumbar tentang betapa trustworthiness-nya kamu, betapa jujurnya kamu nggak ngumbar. Kamu cuma ngasih dia informasi yang terbatas. Oke, kemarin kita ada project dengan perusahaan A dan ya alhamdulillah selesai. Sebuah informasi yang terbatas, dan kamu pakai trik yang gue bilang di video sebelumnya, kamu bertanya, kamu ngobrol-ngobrol, and then selipin lagi. Tadi awalnya kamu udah ngasih tahu nih, awalnya udah bilang kalau kerjasama dengan perusahaan A sukses. Sekarang kasih tahu satu hal lagi. Kemarin kita ada project yang B sih. Untung aja selesainya itu H-1 sebelum deadline. And lanjutin, selipin lagi. So, informasi yang kamu selipin tadi, ya, it's called subliminal, ya, disebut subliminal, informasi yang secara nggak sadar diterima sama lawan bicara kamu, karena itu bagian dari obrolan, ya, bukan jadi bagian dari presentasi kamu, bagian dari obrolan kamu. Nah, itu akan membuat dia nge-perceive, oh, ini orang trustworthiness, ketimbang kamu bilang, Pak, saya itu orangnya jujur, saya tidak pernah lewat deadline, saya itu selalu tepat waktu, dan lain sebagainya. No, orang nggak perceive itu. Karena satu hal yang kamu perlu tahu tentang how to control people's mind, cara kontrol pikiran orang, mereka nggak percaya dengan apa yang kamu bilang. Mereka percaya dengan apa yang mereka pikirkan tentang kamu. Nah, makanya ngomong-ngomong tentang kontrol pikiran orang, gue jadi kepikiran tentang personal branding. Nah, mungkin lo sering dengar istilah yang namanya personal branding. Orang bilang, oh, personal branding gue sebagai ini, sebagai itu. What if I said, kebanyakan pengertian personal branding yang kita terima selama ini itu salah. Karena personal branding itu manipulasi, bro. Serius, personal branding itu bukan nge-brand diri lu sendiri. Personal branding adalah memanipulasi pikiran orang agar berpikir bahwa lu sebagaimana lu mau dipikirkan sama orang lain. Thus, personal branding. Nah, makanya gue ngeliat kayak banyak orang yang bangun personal branding itu gagal karena miskonsepsi tadi. Mereka nggak benar-benar paham. So, kalau lo mau belajar personal branding, ya, bini gue bikin kelasnya, lo bisa join di luarkelas.com, tapi kita masih belum launching, ntar lo bisa ini aja dulu deh, follow aja dulu Instagramnya, gimana? Nah, makanya tiap kali gue ngobrolin kayak tentang ini ya, tentang how to control people's mind, gue ngerasa kayak ada orang yang mengerti banget cara permainin pikiran orang lain, ya, cara membuat orang lain nge-perceive mereka, cara membuat orang lain menilai mereka seperti yang mereka mau, dan ada juga orang yang nggak bisa ngelakuin itu. So, gue ngerasa kayak kasihan sama orang yang mungkin pengen bangun personal branding akhirnya salah arah gitu, nggak tahu seperti apa membangun personal branding. Mereka fokus ke flexing, menampilkan siapa mereka, bukan ke mengontrol pikiran orang agar orang berpikir seperti yang mereka mau dipikirkan oleh orang lain. So, dalam brainstorming gue sama bini gue, akhirnya kita mutusin, oke, kayaknya kita perlu bikin deh, perlu kita ngajarin. And that's why bini gue lagi ngedevelop kelas personal branding. Kalau lo mau belajar, lo bisa cek di luarkelas.academy ya, Instagramnya luarkelas.academy, atau ke websitenya luarkelas.com. So yeah, basically how lo bisa ngontrol pikiran orang pakai trik ini. Tapi bentar lo, ya kan, what if I said mungkin ada orang yang udah ngontrol pikiran lo selama ini pakai Mandela Effect ini. So langsung aja kita masuk ke cara ngebentengin diri lo biar gak kepengaruh sama Mandela Effect. Oke, karena tadi cara kontrolnya gue kasih lo dua cara juga agar lo nggak kena sama Mandela Effect, dan dua cara ini cara paling ampuh yang pernah gue tahu. Gak pernah ada yang ngajarin, gak pernah ada kelas, gak pernah ada mentor yang ngajarin salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, ada yang namanya critical thinking. Banyak orang yang pengen belajar skill critical thinking, tapi ya
nggak bisa diajarkan. Kenapa nggak bisa diajarkan? Karena too simple untuk diajarkan dan too kompleks untuk dipahami. Critical thinking itu kebentuk gara-gara kebiasaan menganalisa. Contoh, kamu mendengar sebuah informasi, kamu nggak terima itu informasi, kamu mempertanyakan, kamu questioning, benar nggak? Ketika kamu dengar informasi, oh ini salah, ini berbahaya, benar nggak? Ada jurnalnya nggak itu berbahaya? Kalau nggak ada jurnalnya, kamu teliti sendiri, bahaya atau nggak? Kalau nggak, simpan dulu. Kamu ingat di pikiran kamu bahwa itu adalah sesuatu yang ambigu, bukan suatu kebenaran, bukan suatu untuk kamu pakai. Nasib. Cara pertama, critical thinking. Pertanyakan apapun yang kamu dengar, yang kamu rasakan, yang kamu lihat, questioning everything. Dan ini hati-hati kalau lo pakai trik ini, karena lo bisa pintar, lo bisa tahu banyak hal deeply, honestly, kalau kamu mempertanyakan apapun yang kamu lihat, yang kamu dengar, karena almost everything in the world ada jawabannya. Dan banyak juga yang nggak ada jawaban. So, cara pertama, critical thinking. Dan cara kedua nih, yang gue maksud, nggak pernah ada orang yang ngajarin, nggak pernah ada kelas, nggak pernah ada mentor yang bisa ngajarin, masuk gue, yang bisa gue ajarin. Dan yang kedua adalah, lo perlu belajar to unlearn. Lo perlu belajar untuk nggak belajar. How can I define? Lo perlu belajar untuk ngelupain apa yang lo udah pernah pelajari. Ini almost impossible buat kita waktu. So, untuk melupakan apa yang pernah kita pelajari, cara simpelnya adalah dengan balik ke critical thinking, ke questioning apa yang dulu kamu pernah belajar. Makanya tadi gue bilang, mungkin pikiran kita selama ini dikontrol. Kenapa? Karena kita belajar sistem pendidikan yang sama, kita belajar hal yang sama. Sesuatu hal yang pas gue SMA, gue ngerasa peace banget, gue ngerasa kesel adalah dimana kita tinggal di Indonesia, bro. Kita tinggal di Indonesia, kita Pancasila, ada kita masyarakat beragama, dan gue nggak nemu ya di literasi agama bahwa manusia berasal dari monyet, dan kita masih belajar bahwa manusia berasal dari monyet. Di bangku SMP, SMA, kita masih belajar teori evolusi Darwin. Is I think ya kayak semacam ada sesuatu yang ingin mencoba mengontrol kita. And yeah, just like you know, it's a BS, but yeah, well, kalinya kamu ngerti critical thinking, sekalinya kamu tahu mana yang perlu untuk tidak kamu pelajari, ya, kamu akan lebih bijak, lebih selamat dari informasi palsu daripada sesat logika. Makanya salah satu doa yang gue suka banget yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, I seek refuges, aku berlindung padamu daripada ilmu yang enggak bermanfaat. Ya, lu bisa doa juga untuk membentengi diri daripada informasi palsu yang beredar di mana-mana. Dan not to mention ya, Mandela Effect ini juga dipakai sama buzzer, dipakai sama orang-orang yang nyebarin hoax. Mungkin lo merasa kayak, oh buzzer itu apa sih gunanya? Nggak ada gunanya buzzer. Ya kan, lo nggak kepengaruh juga. Gue yakin lo nggak kepengaruh sama informasi halu palsu, hoax itu nggak kepengaruh. Tapi what if I say, kalau mak kita, keluarga kita mungkin kepengaruh. Karena ada orang yang berantem satu keluarga cuma gara-gara beda pilihan politik. Lucu. Karena ya again, kita nggak bisa memahami complexity dari pikiran manusia. So, dengan lo tahu Mandela Effect, kita masuk ke conclusion bahwa tiap hal yang lo temuin, setiap kesalahan, kecacatan logika yang kita alami, informasi yang salah dan sebagainya, jangan pernah salahkan siapapun. Karena ingat ada satu pepatah Cina yang bilang, lo kalau nyalahin orang lain, artinya lo di situ-situ aja. Dan kalau lo nyalahin diri sendiri, artinya lo udah setengah jalan. Dan ketika lo nggak nyalahin siapa-siapa, lo udah nyampe ke tujuan. Dan buat teman-teman yang muslim, kayak biasanya, gue yakin lo percaya jin. Jin itu master dalam permainan Mandela. Jelas, ya, clear. Lo tahu bahwa kita manusia itu leader, kita pemimpin. Bukan jin, kita pemimpin. Tapi kita yang sebagai pemimpin datang ke tempat gelap, merinding. Lucu, kita merinding datang ke tempat gelap. Kenapa kita merinding? Kita punya ilusi, kita punya halu, ngebayangin apa, hantu dan lain sebagainya. Nah, jin ini benar adanya. Jin itu real, dan jin ini kayak kita juga. Dia bisa ngelihat kita. Apa yang nggak bisa dia lakuin adalah mendengar isi hati kita. So, cara jin menakut-nakuti adalah dengan mengontrol persepsi. So, body language yang kamu perlihatkan ketika ke tempat gelap kayak itu dipakai kemudian untuk dikasih, dan kamu percaya. Ilusi-ilusi itu kamu percaya. Bukan jinnya yang ilusi, tapi jin memberi kamu ilusi. Jin membuat pikiran kamu berpikir yang tidak gitu. Gue punya pesan lah buat teman-teman yang muslim. Ingat aja, kalau lu itu pemimpin ya di bumi, so jangan biarin lah makhluk lain kemudian mengontrol persepsi lu. Ketika lu datang ke tempat gelap, ya lu leader di tempat gelap itu, bro. Lu pemimpinnya di situ. Presiden gak ada tuh, presiden turun ke masyarakat terus gemeteran, gak ada. Ya, kenapa lu sebagai pemimpin lu datang ke tempat gelap harus gemeteran? Jangan biarin jin pakai Mandela Effect buat kontrol pikiran lu. Karena sekarang lu udah tahu cara mengontrol pikiran orang pakai Mandela Effect. And ya, dan lu juga perlu tahu bahwa ada orang yang mungkin pakai ini buat lo, dan jin juga pakai ini buat lo. So, I think that's it for this video. Ingat kalau otak kita terlalu sempurna, dan yang terlalu sempurna di dunia itu punya semuanya, termasuk kekurangan. So, otak kita bisa ngasih informasi palsu, otak kita bisa juga ngasih informasi yang benar. So, makanya jangan nyalahin siapa-siapa ketika ada informasi yang salah. Jangan nyalahin diri sendiri juga, karena gak ada yang bisa disalahkan. Itu adalah efek samping dari berkah yang Tuhan kasih untuk kita. Thank you for watching. See you in the next video.